Nyari laptop yang punya mobilitas tinggi dan versatile banget nih buat productivity kayaknya emang agak tricky. Apalagi kalau harus speknya kenceng, layar bagus, dan ngedukung AI juga. Tapi tenang, lu nggak usah pusing. Gua ada satu laptop yang menurut gue ini mantep banget buat productivity. Kenalin nih, HP NPX 36014 FA0888AU, laptop desain elit, fiturnya nggak pelit. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen 8000 series, layar OLED touchscreen, dan udah ngedukung stylus pen juga. Lengkap banget dah pokoknya. Penasaran fitur dan performanya? Bareng gue Ujang di Kotak Game, mari kita bahas. Tapi seperti biasa nih, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Spek singkatnya bisa lihat di tabel berikut. Oke, dalam paket penjualannya ini lu bakal dapat unit laptopnya, terus juga ada stylus pen. Ini kalau dirupiahin harganya sekitar 799.000, ya 800 kurang 1000 lah ya. Dan ini bisa ditempel. Terus juga ada charger yang udah pakai Type C. Ini chargernya 65 watt aja, karena ini emang nggak butuh daya gede banget gitu kan. Jadi kecil banget buat dibawa, ini pasti asik. Terus juga ada buku manual dan kartu garansi. Itu sisanya basic lah ya. Oke, ngomongin desainnya nih. Ini khas banget NVX 360 gitu. Form factor-nya nih convertible alias bisa di flip. Nah, material dan build quality juga solid banget. Terus ini warnanya glacier silver. Dan ini finishingnya udah sunblasted anodized. Jadi beneran kayak laptop mahal kalau lo lihat. Nah, ukuran layarnya ini 14 inci. Terus untuk panjangnya ini 31,33 cm. Terus lebarnya 21,89 cm. Sama tebalnya ini cuma 1,69 cm. Jadi beneran tipis banget. Gak nyampe 2 cm coy. Terus buat beratnya juga ini cuma 1,39 kg. Jadi ini ringan banget. Nah, buat mode penggunaannya sendiri nih, ya bisa kayak laptop biasa pada umumnya ya, kayak gini. Terus bisa ya lu lebarin nih buat sharing kalau misalkan lu lagi meeting atau presentasi sama orang gitu kan. Terus juga bisa mode tenda kayak gini, lu main game mungkin pakai controller ya kan. Terus juga bisa mode tablet kayak gini coy. Terus juga nih, yang paling menarik dari si laptop ini ya, ini tuh udah 30% material plastik di sini tuh recycle coy. Jadi dari daur ulang. Nah, terus untuk bagian cover metalnya nih, bodinya, itu sampai 55% coy, material yang didaur ulangnya. Nah, terus buat box dan material-material yang ada di dalamnya sini, kayak dokumen dan lain-lain, ini udah 100% dari bahan daur ulang. Jadi beneran go green coy. Nah, karena ini beneran 14 inci, terus juga kecil, tipis, ringan, ini asik banget buat dibawa-bawa. Cocok lah buat lu yang emang versatile banget, terus mobilitasnya juga tinggi, jadi bisa kreatif di mana aja. Oke, sekarang kita ngomongin layarnya dulu nih. Ini 14 inci, resolusinya itu 2,8K, jadi 2880 kali 1800. Udah OLED, multi touch. Terus juga refresh rate-nya ini dari 48 Hz sampai 120 Hz. Bagus banget. Response time-nya juga cuma 0,2 milisecond. Ngebut banget ini layar. Terus karena ini touchscreen, terus bisa pakai pen, otomatis harus pakai perlindungan layar. Nah, ini dia pakai Corning Gorilla Glass NBT. Ini udah clean, terus juga anti gores, jadi aman banget. Terus untuk perlindungan mata ini udah low blue light guys, dan ini udah iSafe Certified 2.0, jadinya aman banget. Kecerahan puncaknya itu nyampe HDR 500 nit, lumayan terang. Terus untuk akurasi warna ini udah 100% DCI P3, dan juga ini udah iMac Enhanced. Jadi buat nonton ini pasti bagus banget. Dan bener aja, ini layarnya indah dilihat mata gitu. Buat editing video, desain grafis yang butuh akurasi warna, ini oke banget. Terus juga buat nonton, ini immersive coy. Main game juga asik. Bisa flick ke belakang, super stylus. Jadi gue pikir si OLED-nya ini bisa jadi strong point di laptop ini. Nah, buat pennya ini pakai HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt Pen. Ini udah pakai Type C ya. Bisa lihat nggak? Nah, ini udah pakai Type C. Terus juga ini baterainya awet dan dipakai navigasi juga aman, pakai gambar-gambar juga aman banget. Ya pokoknya nyaman-nyaman aja pakai pen ini. Terus buat webcamnya nih, ini udah pakai 5 megapiksel infrared kamera. Terus juga ada temporal noise reduction di bagian mikrofonnya, karena ini udah integrated dual array mikrofon ya. Terus juga ada mic mute key, itu ada keyboard di bagian atas, ada shortcutnya gitu. Terus ada shutter fisiknya juga nih, buat privasi di si webcamnya ini. Oke, terus juga si webcamnya ini punya AI feature-nya coy. Ya namanya 2024 ya, zaman modern, semua laptop harus serba AI.
Fungsinya di sini adalah dia tuh bisa ngatur frame secara otomatis. Jadi ada fitur namanya auto frame. Jadi nanti muka lu tuh selalu ada di tengah frame kamera. Jadi lu gerak-gerak dia otomatis ngikutin sendiri. Terus juga ada background remove atau enggak backgroundnya tuh di blur. Terus satu lagi ada eye contact. Jadi kalau mata lu nggak ngeliat kamera, itu bakal dibantu sama si AI buat seolah-olah mata lu tuh selalu ngeliat kamera. Nah, buat urusan bunyi-bunyian nih, audionya ini udah pakai Foley Studio, dual speaker, pakai teknologi DTS-X Ultra, dan ada lagi teknologi tambahan namanya HP Audio Boost. Pokoknya audionya ini mantep banget, gue suka. Gue coba nonton film di laptop ini, audionya beneran imersif coy. Terus juga buat pakai main game, juga berasa enak banget. Pokoknya gue cukup berani bilang kalau ini punya audio yang bagus. Nah, sekarang kita lihat keyboard dan touchpad-nya. Keyboardnya ini layoutnya compact ya, seperti yang bisa lihat, nggak terlalu gede, tapi ukuran keysnya tuh masih normal alias gede, jadi buat ngetik tuh masih aman banget. Ada backlight putihnya juga, ini ada terang nih di bawah keyboard, kalau bisa lo lihat ya di kamera. Terus juga ada dedicated shortcut untuk software MyHP dan Omen Gaming Hub, ada di 12. Terus juga nih ada yang unik banget di bagian tombol F1-nya ini. Ini ada shortcut untuk emoji. Unik, tapi kepake banget nih kalau buat yang suka chattingan kan. Nah, feel gua untuk pakai stick keyboardnya ini overall nyaman, nggak bikin jari cepat pegal juga. Cuma ya memang agak sedikit butuh penyesuaian di arrow key, karena untuk tombol atas dan bawahnya ini di arrow key itu digabung. Bukan digabung sih, lebih tepatnya ini ukuran key normal, terus dibelah jadi dua gitu. Sisanya sih aman-aman aja. Nah, untuk touchpadnya ini berada di tengah ya, pas banget, sejajar sama tombol spasi. Overall gue nggak ada kendala sama sekali pakai touchpadnya ini. Responnya presisi, terus juga ya nyaman-nyaman aja gitu. Terus buat portnya ini di sebelah kanan tuh ada satu USB Type A dan satu audio jack combo. Jadi ini masih nyediain colokan buat audio. Nah, buat di kiri ini ada satu USB Type A dan ada dua USB Type C. Ini buat ngecas juga di sini ya, karena juga chargernya kan udah Type C. Terus juga ini support DisplayPort loh, pakai protokol DisplayPort 1.4a. Terus juga ada satu HDMI kalau misalkan lu butuh buat display output selain dari si Type C-nya ini. Gitu. Meskipun ini laptop productivity, tapi HP itu masih ngasih software Omen Gaming Hub. Plus satu lagi ada software My HP. Ya karena memang si software ini beneran multifungsi ya. Buat monitoring hardware, atur performance, ada galeri juga. Itu semuanya pokoknya ada di sini. Lu kalau punya laptop ini udah explore sendiri aja. Banyak banget fungsinya coy. Nah, ngomongin baterai dan chargernya nih. Baterainya ini 59 Wh, chargernya 65 Watt, USB Type-C, support fast charger, 50% tuh cuma butuh 30 menit aja. Dan ini setelah gua pakai juga awet banget buat nonton, terus juga kerja ngetik dokumen, ngegambar. Itu gua jarang banget ngecas coy. Ya karena memang sesuai fungsinya. Ini tuh buat dipakai di mana aja yang nggak tergantung sama charger. Nah, sekarang performa dan benchmarknya nih. SKU laptop yang ada di depan gue ini, dia prosesornya itu pakai AMD Ryzen 7 8840HS. Namecode-nya itu Hardpoint, terus juga untuk arsitekturnya ini udah Zen 4, 8 core 16 thread, base TDP-nya itu 28 watt, terus juga untuk base clock-nya dia ada di 3,3 GHz. Dan untuk maksimal boost clock-nya itu bisa nyampe 5,1 GHz. Jadi hemat dan kenceng. Agak sulit gak masuk akal, tapi AMD berhasil bikin prosesor kayak gitu. Terus buat GPU-nya ini pakai integrated AMD Radeon 780M. Buat gaming nih sepertinya oke banget, tapi nanti kita coba. Untuk RAM-nya ini udah 32 GB LPDDR5 6400 MHz dan ini RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Terus untuk storage-nya udah 1 TB pakai PCIe Gen 4 NVMe SSD. Untuk speed SSD-nya sendiri, read-nya ini ada di angka 3,3 GB per second dan write-nya 2,9 GB per second. Jadi ya udah termasuk kenceng. Buat kebutuhan hari-hari ini udah oke banget. Buat benchmark sintetisnya, kita pakai PC Mark 10, 3D Mark Cinebench R20, Geekbench 6 di mode performance. Hasilnya ini oke banget ternyata. Skor multicore di Cinebench R20 itu bisa nyampe 3982 poin. Terus buat single core-nya ada di angka 651. Jadi performa AMD Ryzen 7 8840HS ini beneran keluar di sini coy. Hasil lengkapnya bisa lo lihat di tabel berikut. Oke, karena ini laptop yang tujuannya buat kerja kreatif, langsung aja kita tes render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro. Nah, kita pakai OpenCL, hasilnya itu render selesai dalam waktu 4 menit 54 detik. Beneran kenceng banget, jadi udah hampir 1:1, bahkan lebih. Buat render 3D, kita pakai Blender, filenya itu BMW Test, dan rendernya ini cuma butuh waktu 4 menit 18 detik aja. Jadi ini udah termasuk sangat-sangat kencang untuk sebuah laptop yang tipis. Nah,
Nah, ini benchmark yang menurut gue cukup menyenangkan gitu. Jadi meskipun ini bukan laptop gaming, yang ngelihat dari speknya dan juga dari tampilannya, jelas ini bukan laptop gaming. Tapi kita tetap tes gaming. Untuk gamenya gue pakai Genshin Impact, Wuthering Waves, Zenless Zero, sama Valorant. Di setting 1080p, settingan low, average FPS-nya tuh bisa dapat untuk Genshin Impact 60 FPS, Wuthering Waves bisa 27 FPS. Ini karena gue nggak tahu, Wuthering Waves ini agak aneh. Mungkin karena gamenya belum optimize saja. Terus untuk Zenless Zero bisa dapat 40 FPS dan Valorant 170 FPS. Jadinya kalau lu main Valorant di sini, layar 120 Hz-nya itu kepake secara maksimal. Ya meskipun ini bukan laptop gaming, tapi seperti yang lu lihat di hasil tadi ya, main game modern, e-sport populer masih oke-oke aja. Asal settingannya menyesuaikan. Jangan ya lu rata kanan di laptop ini sih agak nggak masuk akal gitu. Sekarang kita ngomongin performance AI-nya nih. Laptop ini tuh udah pakai AMD Ryzen 7 8840HS yang punya NPU AMD Ryzen AI. Bisa jalanin program-program berbasis AI. Di awal kan kita nunjukin kalau laptop ini tuh AI-nya dipakai di webcam dan mic-nya gitu buat noise cancellation. Tapi NPU tuh bisa buat banyak hal juga, nggak cuma buat filter-filter kamera dan noise doang gitu di mikrofon. Contohnya tuh bisa buat generatif image, upscaling video ataupun gambar, dan masih banyak banget pokoknya. Nah, untuk generatif image-nya kita bakal coba pakai Muse AI karena dia ini bisa generate gambar sekaligus upscaling. Nah, upscalingnya ini yang bakal manfaatin NPU di laptop ini. Hasil generate image ini aslinya resolusi di 512 x 512 pixel. Tapi pakai AMD XDNA Super Resolution yang manfaatin NPU di AMD Ryzen AI ini bisa di upscale ke 1024 pixel. Jadinya resolusinya lebih tinggi nih dan hasilnya juga jadi lebih smooth. Terus juga nih kita coba buat enhance gambar dan video di Topaz Video AI dan Topaz Photo AI. Hasilnya ya beneran oke banget. Jadi AMD Ryzen AI di laptop ini beneran berguna banget buat ngebantu produktivitas sehari-hari gitu. NPU AMD Ryzen AI ini juga support banyak banget program AI. Kalau lu pengen bisa nyobain full experience AI di laptop ini, ya tinggal beli aja laptop ini. Sesimpel itu. Buat benchmark sintetis AI, gue pakai Geekbench ML. Hasilnya bisa lo lihat di gambar berikut. Nah, ngomongin pendinginan di laptop ini, ya kan ini laptop tipis banget. Tapi dia tuh udah pakai active cooling, jadi untuk intake udara itu dari bawah sini. Terus buat exhaust-nya itu ada di belakang sini. Suhu idealnya tuh ada di angka 43 derajat Celcius dan full load-nya itu nyampe 75 derajat Celcius. Ini masih jauh banget dari angka 90. Artinya laptop ini tuh adem. Jadi kenceng, adem, dan hemat daya. Luar biasa memang. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya si laptop ini? Jadi HP X360 ini beneran bisa mengakomodir semua kebutuhan gue di laptop ini ya. Ini tuh ringan banget, terus juga versatile, buat kerja mobile juga nyaman, layar OLED-nya bagus, audionya juga imersif, performa dari chip AMD juga kenceng gitu kan. Cocok banget lah buat lu pada yang Gen Z nih kerja work from anywhere. Terus juga ini desainnya stylish banget ya, baterainya juga awet, gak butuh daya yang gede banget, chargernya juga cuma 65 watt, setara kayak charger HP gaming zaman sekarang. Terus kalau misalkan lu pada tertarik nih, pengen beli laptop ini, harganya berapa nih? Nah, buat harganya sendiri, ini tuh 21.700.000. Bayangin, harga segitu lu bisa dapat laptop compatible, layar OLED 120 Hz, yang audionya bagus, performanya juga kenceng, Ryzen seri terbaru, super stylish juga, di paket penjualannya udah dapet. Kayaknya semuanya untung banget gitu. Nah itu tadi review HP X360 14 terbaru dari Kotak Game. Kalau misalkan lu punya laptop ini nih, mau dipakai buat apa nih selain kerja? Gamingnya mau main game apa? Coba jawab di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kotak Game, nyalain lonceng notifikasinya, terus juga follow semua sosial media Kotak Game biar lu gak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gua Ujang pamit undur diri, see you next time in another video, and bye-bye.